Iya, iya memang nyora rumah aku ya perlu dirawat kadang-kadang. Kalau umurnya sampai 45 ke bawah, ayo buatlah perawatan. Dan 50 sudah berawat lah, dia asing dulu lah, rawat-rawat lah. Iya. Ya, tapi begitulah, jangan sibuk-sibuk mana ibu merawatnya dari mana, karena itu nanti akan dimakan ulat yang pertama. Kafan kita juga begitu tuh, bukan yang paling mewah, enggak, yang paling murah. Makanya kain kafan Nabi itu kain putih, memang sudahnya putih, ya, karena sebaik-baik kain itu warna putih. Nah, tapi yang terbuat dari kapas yang ya murah, ya, yang murah. Begitu kata Nabi ya. Tidak, itu ceritanya Nabi begitu dikafankan. Hadis dari Aisyah. Nah, hadis dari Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim itu, lamma tufiya Abdullah ibnu Ubay, jaa ibnuhu ila Rasulillah, qala a'tini kamisaka ya ukaffinhu fihi fa'atahu iyyahu. Jadi ketika Abdullah bin Ubay, jadi Abdullah bin Ubay ini orang munafik ini ya. Tapi anaknya saleh, anaknya sahabat yang saleh. Tapi bapaknya orang munafik. Tapi dia walaupun munafik, ya, kiri dia salat di belakang Nabi itu. Abdullah bin Ubay itu dia benci Nabi, tapi salatnya di belakang Nabi. Abdullah bin Ubay ini aneh, Ibu. Dia benci dengan Nabi, tapi salat berjamaahnya di belakang Nabi itu. Ya, dia kalau perang ikut juga tuh, tapi dia memusuhi Nabi dari belakang tuh. Dan orang tahu itu Abdullah bin Ubay itu benci sekali, tapi dia munafik. Pandai bermuka dua. Nah, ketika dia mati, anaknya datang menemui Nabi, ya Rasulullah, berikan saya gamismu, artinya bajumu. Saya ingin mengkafankan ayah saya dengan bajumu. Maka Nabi berikan kepadanya, maka dikafankanlah Abdullah bin Ubay dengan baju Nabi. Nah, itu seperti saya katakan, kafan itu yang penting menutup aurat. Boleh saja orang mati itu dikafankan dengan baju yang dipakai biasa, tidak mesti berbentuk pocong juga, yang penting auratnya tertutup. Itu prinsipnya. Tapi itu sunnahnya seperti yang diperlakukan ke Nabi, yang Nabi contohkan kepada anak beliau, ya, dibungkus ya seperti pocong. Nah, ini disebutkan ya, ilbasu min siyabikum albayat fa inha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang putih karena itu sebaik-baik pakaian, dan kafankanlah orang mati di antara kamu dengan pakaian putih. Mampu itu perintah Nabi, yang putih. Iza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Kalau kamu mengkafankan seseorang, maka baikkanlah kafannya, rapikan, baikkan, ya, indah terlihat, kokoh gitu ya. Lalu dalam hadis Jabir, kana Nabi yajma'u bainar rajulan min qatla Uhudin fi saubin wahid. Nabi membungkus dua orang sahabat yang terbunuh di perang Uhud dalam satu kain kafan. Jadi ada nih sahabat meninggal di perang Uhud, nah dua orang dibungkus Nabi dalam satu kain kafan. Lalu Nabi berkata, ayyuhum aksaru akhzan lil Quran fayuqaddimuhu fi al-lahad. Walam yusalu walam yusalli alaihim. Mereka tidak dimandikan dan tidak disalatkan, dibungkus saja dengan kain, dua orang di satu kain. Nah, itu artinya apa? Boleh ya membungkus dua jenazah di satu kafan. Misalnya dia mati, ibu apa Joanak mati, sama mati, misalnya mati terpanggang, apa Joanak, bungkus cik kain berdua, itu boleh. Tidak mesti satu orang satu kafan. Nabi pernah mencontohkan satu kafan dua orang dibungkus di sana, dan tidak dimandikan, tidak disolatkan, karena ini mati syahid di perang Uhud. Jadi tidak dimandikan, tidak disolatkan, dibungkus saja dengan kafan. Dan kata Nabi kan kalau mereka dibungkus berdua, bagaimana cara meletakkan di lahat? Dahulukan atau hadapkan ke kiblat, ke depan. Siapa yang paling banyak hafal Qur'annya? Masya Allah, ya. Sampai orang mati pun yang hafal Qur'annya banyak di depan. Kata Nabi, kan masuk lahat tuh, kan masuk lahat, tidak mungkin didempetkan kan?
tentu harus masuk lahatnya ini tersusun. Maka kata Nabi itu dahulukan di lahat itu yang paling banyak hafal Qur'annya. Karena yang ditanya malaikat dia pertama. Kalau yang dianya selamat, yang kedua pun tidak ditanya lagi selamat pula. Itulah hebatnya Bapak Ibu ya. Jadi yang di depan sebagai imam itu bukan hanya ketika mati, ketika hidup. Kalau orang hidup berjamaah, yang di depan yang paling banyak hafal Qur'annya, gitu kan? Yang mati pun begitu. Siapa yang di depan lahat itu yang paling banyak Qur'annya. Itu makanya nanti surga paling tinggi itu juga Qur'an. Makanya nanti di depan pintu surga semua suruh baca Qur'an dulu. Rattil ma kunta turattil fid dunya, kalian bacalah Al-Qur'an yang kalian baca di dunia. Dan naik setiap satu ayat, naik setiap satu ayat, dan surgamu berhenti di ayat terakhir yang kalian baca. Maka siapa yang paling banyak membaca Qur'an, menghafal Qur'an, maka dia paling tinggilah surganya nanti. Memang luar biasa nih Ibu ya. Sampai orang mati pun kata Nabi dahulukan di lahat yang paling banyak hafal Qur'an. Dan maka yang dimungku tagakkan yang hafal Quran banyak. Dah gitu. Nah, nanti di surga juga begitu tuh. Yang paling tinggi surganya yang paling banyak baca Qurannya, hafal Qurannya. Ya, itu makanya imam-imam itu manusia dipanggil masuk surga dengan imamnya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Itu nanti di surah Al-Isra ayat 71. Semua manusia akan dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Jadi kita masuk surga dengan imam kita, karena imam kita tuh yang paling baik Qur'annya, yang paling banyak hafalannya. Maka surga dia kita ikuti nanti itu. Gitu tuh Ibu. Ya, jadi beruntunglah Ibu dapat minantu ya hafiz atau imam masjid. Jadi kalau ada punya istri imam awak yang tadi, itu ambil minantu. Kalau Ustaz dah berumah. Halo. Alah. Belum Ibu. Ayah ada dia terpacik situ, pacik. Udah lapis itu. Karena semua orang dipanggil ke surga dengan imam mereka. Karena di dalam lahat pun ada imam juga kalau lahatnya itu beberapa orang. Jadi kalau Bapak Ibu menguburkan orang, misalnya 10 di satu lubang, maka yang di depan, yang ke arah kiblat, yang paling depan tuh cari siapa yang paling banyak hafal Quran ketika hidup dari depan. Ya, kalau kuburan massal. Bisa jadi ada kuburan massal kayak perang atau bencana tsunami kemarin tuh. Kita kenal jenazah ini. Siapa yang paling banyak hafal Qurannya, taruh yang paling depan sekali. Itu perintah Nabi. Disusun. Susun kok tak sembarang susun, kok pilih yang paling banyak hafal Qurannya dibungkus sekali. Begitu kata Nabi. Begitulah Nabi, begitulah agama, begitulah Allah menghargai orang yang di hatinya ada Al-Quran. Ya, karena boleh jadi ketika dalam lahat itu, ketika dalam alam kubur itu kan datang malaikat, kan yang ditanya, yang diinterogasikan, yang dibungkus. Ibu kalau naik bus, kalau ditambah polisi yang ditanya penumpang atau sopir. Sopir, kalau sopir selamat, penumpang selamat kan? Ya begitulah itu begitu. Itu maksud yang paling di depan itu yang paling banyak hafal Qur'annya. Nah, itu ya. Jadi boleh mengkafankan orang di satu kafan beberapa orang. Nah, kalau nanti beberapa orang di satu kafan, nanti meletakkan ke lahat, letakkan yang paling ya banyak hafal Qur'annya di depan. Begitu. Begitu dulu hadisnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan Ibu. Ya. Iya. Memang kalau umur lah panjang gonya memang perlu. Ya. Ya ciri-ciri umur kalau panjang begitu. Ya waman nu'ammiruhu nunakisu fil khalqi ya. Kalau umur lah panjang, berkuranglah ingatan, berkuranglah kemampuan gitu.
Tak apa-apa ibu, mudah-mudahan dah kana sudah kau balik. Nah, pikir saya lu. Nah, ambo lupa lah. Oh kafan wasiat tadi ya. Wasiat. Gitu. Jadi Bapak Ibu begini, kan tadi kata Nabi diceritakan, kata Nabi jangan bermahal-mahal dalam kain kafan. La tughalu fil kafni, jangan cari kafan yang mahal. Artinya kafan ini belum ada, maksudnya begitu. Ini sudah ada, ya toh? Daripada terbuang mubazir, pakailah. Itu bukan bermahal-mahal namanya itu. Tapi kalau kain ini masih ada kemanfaatannya untuk yang lain yang lebih baik, bagi orang hidup, tidak usah yang itu, carikan saja yang murah. Ohnya wasiat Ustaz gini Ibu, wasiat itu diwajib ditunaikan dua saja. Satu urusan harta, dua urusan agama. Yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayin. Itu soal harta itu wasiatnya. In taraka khairan alwasiyatu lil walidain, itu harta itu. Atau soal agama. Wasa Ibrahim, itu ya, Ibrahim berwasiat kepada anaknya, itu agama itu, ma ta'budu min ba'di, apakah kalian masih menyembah Allah setelah saya. Jadi wasiat itu hanya dua yang wajib ditunaikan. Satu harta. Kalau mati ya ma bisu, tolong tanah yang di situ diwakafkan untuk pembangunan sekolah. Itu wasiat dia. Hartanya wajib ditunaikan selama tidak melebihi sepertiga dari aset yang dia tinggalkan. Itu wajib ditunaikan. Karena Allah sebut begitu. Kapan warisan boleh dibagi? Mim ba'di wasiyatin au dainin, setelah wasiat dan hutangnya ditunaikan. Yang kedua agama. Besok ama kalau meninggal, itu kalian tolong rajin-rajin baca Quran, salatnya ke masjid berjamaah, itu benar wasiatnya itu. Tapi kalau bisu ama kalau mati kuburan di kampung ya, tidak usah lima mati kuburan saya situ. Ya kan orang begitu tuh. Kalau mati yang besok kuburan di situ, tidak perlu, tanah Allah sama, bumi Allah sama, lima mati kuburan di situ. Memang kalau dikubur di situ apa salahnya? Memang kubur situ nyala aman dari azab kubur. Selamatnya situ. Tidak ada, bumi ini sama aja. Lima mati kubur beko mau nyusah orang tinggal beko tu. Yo kalau ada piti buat bulan beko nak apa? Tak menyusul hutang lah orang tinggal negara dawa. Lima mati kubur saya situ lain. Payah bana tu. Ambo situ ibu bosan pulang rumah ambo. Lima mati ibu kubur bos situ. Dia bawa-bawakan kamari ibu. Ya tentu kalau mati di kamar dan dikubur di kamar, aku dah lalu orang rumah ambo kalau ibu. Mati yang mau di kamar tu bawa kamar kat jauh stek tu. Ya. Nah, seperti ini kalau mati apa besok kafankan jiko ya, tidak wajib hukumnya menunaikan itu. Kalau bisa tidak apa-apa, silakan kalau bisa. Tapi kalau kain ini ada yang bisa memanfaatkannya untuk yang lebih baik, Anda usah kain yang itu, kafan biasa saja. Jadi itu wasiat hukumnya tidak wajib ditunaikan. Boleh ditunaikan, boleh tidak. Ditunaikan tidak masalah, tidak pun tidak masalah juga. Begitu, silakan. Waalaikumsalam. Ziarah. Iya. Nah begini Ibu-Ibu, soal
kafan. Ya boleh tak kita kafan dari sekarang disiapkan? Memang harus disiapkan dari sekarang. Ya, kafan yang kita siapkan itu bukan dengan itu kita dikafankan, mesti tidak, untuk mengingatkan kita bahwa kita memang mati. Itu saja, bukan untuk tujuan yang lain. Jadi bu, kafan ku bawa gendong kan kamari kan, mati bu jiku ya, tidak perlu. Kain kafan itu saya suruh taruh di lemari tadi untuk mengingatkan kita akan kematian. Itu saja. Orang-orang saleh dulu Pak Ibu, bukan kafan. Di rumahnya tu ada kuburan kosong. Kalau mulai male-malenya beribadahnya lalu di lahat tu. Siko tampe angah ke male-male jom beribadah. Dia boleh buat lahat cik. Cari lahat cik tu golek dalam lahat tu gak 2 jam. Rasanya aiko siko tampe angah male-male je beribadah. Orang-orang saleh betul dulu Pak Ibu. Cara kita meningkatkan ibadah tu kalau Nabi dulu ziarah kubur. Suruh ziarah kubur. Cari orang-orang tu. Nah, rajo-rajo dan orang kayu dan sadu tu masuk ke situ sadunya tu. Pulang ni ke ibadah. Indak aja lah kain kafan buat di rumah tu. Aku mati gua. Indak aja lah buat lahat masuk ke lahat tu kau malai beribadah. Gua kubur apa timbun dekat seketek. Ya kalau ndak buka timbun seketek. Ya tu biar terasa ada payahnya dalam lahat tu. Itu cara kita mengingat mati. Bukan berarti kain kafan diangkut ke sana kemari. Bukan berarti kita harus kain kafan kok kamapai buku tak boleh tinggal kok mati jiko sampai bagi lo bagi macam-macam kan. Pai kamaka ada gilo zam-zam bagi agunonya tu. Tidak ada gunanya. Kalau bisa kita kafan dengan kain yang kita siapkan lebih baiklah. Boleh, alhamdulillah kalau bisa. Ya, tapi maksud kita menyiapkan kafan dari sekarang tu bukan berarti kafan dijadikan sebagai bentuk ritual tertentu pula. Tidak. Itu hanya mengingatkan saja. Dan itu boleh, tidak ada masalah, baguslah. Nah yang kedua, soal ziarah kuburnya. Jadi memang begini Ibu, kalau soal anak, yang pokok itu sebenarnya adalah doa. Makanya dalam hadis itu waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan, bukan yang mengunjungi dia. Tidak ada anak saleh yang mengunjungi dia. Anak saleh yang mendoakan dia. Autaraka waladan yastaghfirullah, dia meninggalkan anak yang beristighfar untuknya. Bukan anak yang melihat kuburannya setiap seminggu. Tidak. Kita ziarah kubur itu tujuannya mengingat mati saja untuk kita, bukan untuk dia. Cuman kalau kita mau ziarah kubur, dibaca juga salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu doanya. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, kami akan menyusul kalian insyaallah. Itu. Nah, ketika kita baca salam, dia bergembira dan dia menjawab salam kita. Makanya wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim di surah Ali Imran 170. Mereka bersukacita kalau ada yang mendoakan salam kepada mereka. Memang betul. Ketika kita mengatakan Assalamualaikum, itu semua yang dikubur itu bergembira. Waalaikumsalam katanya. Ya jawab sama-sama tu. Cuma tak ada hanga ada. Kau tak ada hanga ada tabang ambu lari kau ibu. Ya Allah kamu. Ibu pergi ke kuburan tu Assalamualaikum ya ahla diyar. Waalaikumsalam. Yalah, hari ibu. Ya. Ya kok ada jawab gitu tu dah inyo dah tu jin tu lari sila le. Tak apa. Ada baiknya tu dekat taman kita. Ya, bagus. Tu Nabi di kamar Aisyah. Jadi saya meninggal di Jakarta kita bawa pulang. Jangan, kalau pulang jangan. Di Jakarta kubur situ leh. Tak boleh mengangkut jenazah jauh-jauh. Kata Nabi, segerakan pemakaman jenazah itu. Kalau dia orang baik, kalian membantu dia mempercepat mendapat kebaikan dari Allah.